Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Kembali lagi kita berjumpa dalam Renungan Pagi. Mari pagi hari ini kembali saya mengajak kita semua untuk merenungkan firman Tuhan. Supaya dengan melalui firman Tuhan, hidup kita akan terus dibangun. Dan kita pun akan semakin bertumbuh, diteguhkan dan dikuatkan dalam iman dan pengharapan. Sebab firman Tuhan itulah kebenaran. Firman Tuhan sumber kekuatan kita. Firman Tuhan pedoman dan penolong bagi hidup kita. Bahkan firman Tuhan jugalah yang akan senantiasa menuntun kita dan menerangi setiap langkah hidup kita. Mari jemaat dikasih Tuhan, sebelum kita merenungkan firman Tuhan pagi hari ini, kita akan bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kembali Tuhan pagi hari ini kami datang menaikkan syukur di hadapan-Mu. Kami bersyukur atas segala kebaikan-Mu. Kami bersyukur atas begitu besar kasih setia-Mu. Begitu besar rahmat dan anugerah-Mu. Segala berkat dan kemurahan-Mu, perlindungan-Mu, penyertaan-Mu, pertolongan-Mu, dan juga pemeliharaanmu atas seluruh hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Dan pagi hari ini kembali kami mau merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan, Kau yang singkapkan dan nyatakan kebenaran firman-Mu. Dan Roh Kudus, urapilah kami ya Tuhan, sehingga kami bisa menangkap apa yang menjadi pesan-Mu dan mengerti akan kehendak-Mu, serta melakukan kebenaran firman-Mu dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, sama-sama kita buka Alkitab kita. Renungan pagi hari ini saya ambilkan dari Amsal 23 ayat 17 dan 18. Saya bacakan. Janganlah hatimu iri kepada orang-orang yang berdosa, tetapi takutlah akan Tuhan senantiasa, karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Jemaat dikasih Tuhan, seringkali kita berpikir seperti ungkapan yang mengatakan bahwa rumput tetangga itu lebih hijau dari tempat kita sendiri. Ya, jadi kita seringkali melihat orang di luar sana, wow, kok hidupnya enak ya. Dia bukan orang Kristen, bukan orang yang gak percaya Tuhan Yesus. Tapi kok ketoknya enak ya? Kok gak ada susahnya ya? Ya, cuma dikasih Tuhan dengar baik. Kita punya Tuhan. Tetapi kita seringkali masih membandingkan hidup kita dengan orang lain. Harusnya kita orang-orang yang punya Tuhan, orang-orang yang punya pengharapan, harusnya kita ini bersyukur dengan keadaan kita. Jangan justru iri terhadap orang-orang berdosa. Sekalipun mereka terlihat bahagia, terlihat seakan-akan hidupnya enak-enak saja, nggak ada masalah. Ya, kita nggak pernah tahu. Orang berkata, wong uripi wang sinawang. Ya. Jadi kelihatannya seperti itu, kita nggak tahu apa yang terjadi. Terlepas dari itu, sekalipun memang mereka happy-happy saja. Tetapi sekali lagi kita mesti mengerti bahwa hidup kita itu harus lebih bersyukur. Karena kita nggak hanya dijamin Tuhan di dunia, tetapi lebih daripada itu, kehidupan kekal. Ingat, jaminan keselamatan dan hidup yang kekal hanya ada dalam Yesus. Dan kita orang-orang yang percaya Yesus. Kita orang-orang yang memiliki itu semua. Karena itu jangan kok iri dengan orang-orang yang berdosa. Apalagi mereka kelihatannya senang, kelihatannya kok bahagia, kelihatannya kok berkelimpahan. Cuma dikasih Tuhan dengar baik-baik. Takutlah akan Tuhan senantiasa. Ya, jangan iri. Ya, karena Tuhan tahu yang terbaik bagi hidup kita. Kita syukuri apa yang Tuhan beri, itu yang terbaik bagi hidup kita. Kalau toh ada masalah, kadang ada pergumulan, kadang ada kesulitan, kadang ada beban hidup, percayalah bahwa itu semua baik bagi hidup kita. Semua yang diizinkan Tuhan terjadi atas hidup kita, itu punya maksud baik dan akan memberi dampak yang baik. Ya, karena itu takutlah akan Tuhan dan senantiasa ikuti apa yang Tuhan kehendaki. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tak akan hilang.
Perhatikan, kita punya masa depan. Baik di dunia ini maupun nanti di kehidupan yang akan datang. Di dunia ini pun demikian. Kita punya harapan yang tidak akan hilang. Selama kita ada di dalam Tuhan, maka kita punya pengharapan. Maka kita punya masa depan. Dan masa depan itu adalah masa depan yang penuh harapan. Ya, jadi kita mesti bersyukur dan percaya akan firman Tuhan. Pegang terus apa yang menjadi firman-Nya. Jadikan itu menjadi penyemangat hidup kita. Janji-janji Tuhan, jadikan itu menjadi sesuatu yang menguatkan kita. Untuk kita tetap melangkah, untuk bersemangat menghadapi hidup, menghadapi setiap pergumulan. Jangan terlena, jangan bandingkan dirimu dengan orang lain. Tapi pandang Tuhan dan hiduplah dengan takut akan Tuhan. Engkau punya masa depan. Sekali lagi, Tuhan memberikan masa depan kepadamu. Tuhan memberikan pengharapan kepadamu. Tidak perlu membandingkan diri dengan orang lain. Dan jangan juga iri terhadap orang lain. Terlebih orang-orang yang berdosa. Mereka happy-happy. Mereka pergi ke tempat-tempat night club kemana. Wah, mereka hidupnya kok gak ada masalah kayaknya ya. Kita gak pernah tahu. Ya, mereka pun punya pergumulan masing-masing. Tetapi yang pasti, kita punya masa depan. Kita punya pengharapan. Mari jemaat dikasih Tuhan, jangan biarkan kita terlena dengan melihat, memandang dunia, bahkan sampai iri hati kepada orang-orang berdosa. Kok mereka udah berbuat dosa, mereka berbuat jahat, kenapa nggak dihukum Tuhan? Stop. Jangan kita menghakimi, jangan menuntut hal yang buruk. Sebaliknya, ayo hiduplah takut akan Tuhan. Tidak perlu kita menjadi iri. Oh, yang jahat kok Tuhan nggak hukum. Kok malah kita orang baik ngalamin masalah. Kadang-kadang Tuhan izinkan itu terjadi. Itu bagian untuk menguji hati kita. Ya, janganlah kita menjadi orang-orang yang serupa dengan dunia. Sebaliknya, hidup takut akan Tuhan. Engkau punya masa depan. Engkau punya pengharapan. Ya, katakan kepada dirimu, aku punya masa depan. Aku punya pengharapan. Aku tidak mau hidupku dipengaruhi oleh dunia. Harusnya demikian. Ya, jangan iri. Sekalipun mereka seakan-akan hidupnya tidak ada masalah. Kok mereka berbuat jahat, kok Tuhan izinkan tetap ada. Sekali lagi, semuanya itu kedaulatan Tuhan. Bagian kita hidup takut akan Tuhan dan terimalah hari depan yang penuh pengharapan atas hidupmu. Amin. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan, kami mau hidup dengan takut akan Engkau. Kami tidak mau membandingkan diri kami dengan orang lain. Kami tidak mau Tuhan iri dengan orang-orang berdosa. Dan mereka berbuat jahat tetapi mereka tetap aja hidupnya seakan-akan enak-enak saja. Tuhan, kami mau pandang Engkau. Kami gak mau peduli dengan dunia. Kami mau memandang Tuhan dan mendengarkan Engkau. Karena Engkau janjikan bagi kami, masa depan kami sungguh ada. Dan harapan kami tidak akan hilang. Kami mau percaya Tuhan. Firman-Mu ya dan amin. Terjadi atas hidup kami. Kami punya hari depan yang penuh pengharapan. Terima kasih. Kami bersyukur. Kami serahkan hari ini. Hidup kami dalam tuntunan dan berkat-Mu ya Tuhan. Jauhkan celaka mara bahaya. Damai sejahtera dan berkat Tuhan menyertai kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan. Semangat, maju terus dalam iman dan pengharapan. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.